Rapat kerja, Raker, Kementerian Kehutanan, Kemenhut, dengan Komisi 4 DPR beberapa waktu lalu menyimpulkan adanya indikasi pelanggaran oleh perusahaan atau orang sehingga mengakibatkan bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera. Hasil Raker nomor 3 disebutkan bahwa Kemenhut diminta segera menindak perusahaan pemegang perizinan berusaha atau persetujuan penggunaan kawasan hutan dan tambang ilegal. Artinya segera itu ya secepatnya, mungkin maksimal 1 bulannya. Itu pendapat saya, kata anggota Komisi 4 DPR RI FPKS Riono Caping kepada wartawan, Selasa, 9 Desember 2025. Riono juga menyoroti video viral Lokayu yang terbawa banjir, diduga hasil illegal logging yang dilakukan oleh pemegang izin usaha. Namun justru melakukan tindakan ilegal dengan penebangan dan membuka tambang. Sampai sekarang Kemenhut belum bisa jelaskan, siapa pemilik kayu-kayu yang terbawa oleh arus banjir ini? Apakah dari aktivitas ilegal atau legal? Mungkin jumlahnya bisa ratusan kubik? Semua belum jelas sampai saat ini. Tanya Riono Caping. Menhut harus tegas dan cepat, waktu 30 hari bersamaan dengan dimulainya kembali masa sidang DPR tahun 2026. Jangan sampai dalam Raker 2026 belum ketemu siapa yang bertanggung jawab atas kerusakan sehingga bencana besar ini, lanjut Riono. Hal senada disampaikan anggota Komisi 4 DPR F Golkar Firman Subagio. Firman meminta Menteri Raja Juli membuka siapa saja 12 perusahaan yang sudah membuat susah dan sengsara jutaan warga di 3 provinsi di Sumatera akibat ulah perusahaan tersebut. Apalagi, ini adalah masalah bencana besar yang melibatkan semua pihak termasuk para korban dan keluarga mereka terkena dampak itu. Ini masalah bencana sebagai isu serius yang mempengaruhi banyak pihak, terutama korban dan keluarga mereka. Oleh karena itu, Menteri Kehutanan segera untuk mengumumkan nama-nama perusahaan yang terkait dengan bencana tersebut sebagai bentuk tanggung jawab dan transparansi publik, kata Firman kepada wartawan, Selasa, 9 Desember 2025. Politikus senior Partai Golkar ini mendorong agar pengusutan terhadap perusahaan yang terlibat dalam bencana tersebut dilakukan secara tuntas dan transparan. Dia menekankan bahwa perusahaan dan individu yang terbukti terlibat dalam pelanggaran, seperti perambahan kawasan hutan, harus ditindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku. Bencana yang telah menelan banyak korban ini diusut tuntas penyebabnya sehingga langkah-langkah pencegahan dapat diambil untuk menghindari kejadian serupa di masa depan. Tindakan ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat, ucap legislator Dapil Jateng 3 ini. Dia berharap agar proses penegakan hukum ini tidak hanya menyasar pada pihak-pihak kecil, tetapi juga harus mencakup pihak-pihak yang memiliki kekuasaan dan pengaruh. Dengan begitu, diharapkan kasus ini dapat menjadi pelajaran bagi semua pihak untuk lebih patuh terhadap peraturan dan peduli terhadap lingkungan. Sebelumnya, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyatakan pihaknya melakukan inventarisasi beberapa perusahaan pemicu banjir bandang di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh, kata Raja Juli. Setidaknya ada 12 perusahaan di Sumatera Utara yang terprofiling menjadi penyebab banjir bandang di 3 provinsi tersebut. Gakum Kehutanan sedang melakukan inventarisasi subjek hukum yang terindikasi berkontribusi terhadap terjadinya bencana banjir longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar, kata Raja Juli saat rapat kerja dengan Komisi 4 DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 4 Desember 2025. Gakum Kehutanan sementara telah menemukan indikasi pelanggaran di 12 lokasi subjek hukum, 12 perusahaan di Sumatera Utara, sambung dia. Hanya saja, Sekretaris Jenderal DPP PSI tersebut tidak menjelaskan secara gamblang nama-nama perusahaan yang sudah dikantongi pihaknya itu. Kementerian Lingkungan Hidup, KLH, membekukan alias menyetop operasional sementara 4 korporasi yang terindikasi berkontribusi pada kejadian bencana banjir bandang dan tanah longsor di 3 provinsi di Pulau Sumatera. Selain menghentikan operasional sementara, Kementerian LH juga memasang segel papan pengawasan dan garis perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, PPLH, pada keempat lokasi operasi perusahaan. 4 perusahaan itu diantaranya PT Agincort Resources, Tambang Emas Martabe, Batang Toru, Tapanuli Selatan, PT PN3 Batang Toru Estate, Perkebunan Sawit, Tapanuli Selatan, PT North Sumatra Hydro Energy, Pengembang PLTA Batang Toru, PT Sagonauli Plantation, Perkebunan Sawit, Tapanuli Tengah, terhadap 4 perusahaan yang sudah dipasang segel papan pengawasan PPLH lain antara lain Agincort, PLTA, PT PN3, Sagonauli, ungkap Deputi Penegakan Hukum Lingkungan KLH, Irjen Pol Rizal Irawan kepada tribunnews.com, Senin, 8 Desember 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.